akan degrees of freedom-nya n-1. Nah, rumus E-nya ini yang beda. Nah, ini. Kalau dia diketahui standar deviasinya, dia pakai T, tabel T. Kalau nggak diketahui standar deviasinya dia pakai tabel T, tapi kalau diketahui standar deviasinya dia pakai tabel Z. Tuh, degree of freedom ini apa? Kita bisa lihat di tabel T. Tabel T di mana ya? Aku simpan ya. Nah, ini kayak. Oke. Nah, misalkan kayak gini. Mana tadi? Nah, misalkan N-nya itu dia 14 gitu misalkan. Yang kita lihat di sini bukan 14, tapi N-1, karena degree of freedom-nya dia N-1. Jadi kalau Z dia misalkan ini. Kalau Z kan dia tepat ya. Misalkan min 2,61 gitu kan. Pasti dia di sini. Tapi kalau T ini enggak. Dia harus dikurangi 1 degree of freedom-nya baru kita cari areanya. Nah, ini juga beda nih area in one tail sama two tail. Gimana cara bedainnya? Sebenarnya tinggal diingat aja sih, misalkan confidence intervalnya 95%. Berarti sisanya kan 5%. Nah, area in two tail-nya 0,05. Gitu. Sama kalau area in one tail-nya tinggal dibagi 2, berarti 0,025. Terus nah ini requirement of normality, dia N-nya lebih besar dari 30. Tapi bisa juga kalau dia udah memenuhi ini namanya NP sama NQ yang lebih besar dari 5 ini, dia sudah boleh dengan menggunakan rumus ini. Jadi ini pilihan antara dia N-nya lebih dari 30 atau NP sama NQ-nya dia lebih dari 5. Boleh. Boleh salah satu, boleh keduanya. Tapi nggak punya keduanya. Jadi minimal dia punya satu antara N yang lebih dari 30 atau NP sama NQ-nya lebih dari 5. Nah, ini important. Tadi yang aku bilang, kalau student T ini dia beda untuk setiap N. Jadi kalau misalkan tabel Z, dia kan mau N-nya 1000 juga bisa pakai ini kan. Tapi kalau tabel T enggak, dia beda-beda nih per N. Misalkan N-nya 25, berarti degree of freedom-nya dia 24. Kayak gitu. Terus misalkan student T, nah dia punya general symmetric bell shape, dia mirip seperti distribusi normal, terus dia minnya 0, sama kayak student Z, terus dia nih sampel size-nya lebih besar daripada 1, tidak seperti yang normal dia punya standar deviasi sama dengan 1. Nah, ini terus sampel size-nya semakin besar, maka nilai student T ini semakin mendekati normal distribution. Itu ada di gambar sini. Mana ya? Nah, ini. Jadi misalkan student T dengan N-nya sama dengan 3, dia di sini nih, yang kuning. Kuning ya namanya. Nah, kuning lah. Tapi ketika dia meningkat, jadi N sama dengan 12, dia semakin mendekati yang biru. Itu bedanya student T sama student Z. Kalau yang sebelumnya tadi dibahas sama Tiara, itu yang Z. Dia pakai standar normal distribution. Nah, ini dipakai kalau
suatu data itu diketahui standar deviasinya. Tapi kalau enggak, kita pakai student T. Yang di mana semakin banyak N-nya, dia bakal mendekati si biru-biru ini. Nah, terus, nah ini, gimana sih caranya kita menentukan rumus mana yang dipakai? Jadi pertama-tama itu kita harus lihat standar deviasinya dulu. Itu yang paling membedakan rumus di estimasi rata-rata ini. Ini. Jadi kalau dia diketahui standar deviasinya, kita cek apakah NP sama NQ-nya lebih dari 5. Oh, lebih. Berarti kita pakai yang Z, yang ini. Mana nih? Yang ini. 2 ini bisa kita pakai. Dan juga kalau N-nya lebih dari 30, itu bisa kita pakai rumus yang ini sama. Tapi kalau standar deviasinya nggak ada, kita lihat lagi. Dia ini NP sama NQ-nya berapa? Lebih dari 5 apa enggak? Oh, ternyata lebih. Berarti kita pakai yang tabel T. Yang ini. Nih, itu. Terus, kalau dia ternyata N-nya lebih dari 30, sama dia pakai tabel T. Tapi misalkan dia nggak memenuhi normal distribusi dan dia tidak memenuhi lebih dari 30, maka dia pakai non-parametrik, di mana rumus ini kita nggak diajarin. Jadi, pokoknya besok lihat soalnya, kalau dia NP-nya sama NQ tidak lebih dari 5 dan N-nya tidak lebih dari 30, itu sebenarnya kita nggak bisa jawab. Kalau jawab pun mungkin hasilnya bakal salah. Jadi mending nggak usah dijawab kalau kayak gitu. Kalau menurut ini ya, gitu, karena itu pakai non-parametrik. Ada yang mau ditanya sampai situ? Ada nggak? Kalau min sama proporsi ini masih sama sih. Yang lebih ribet tuh sebenarnya yang 2 teman yang bawah ini. Atau kecepatan mungkin. Ada yang mau ditanya nggak? Belum mungkin, Bli. Nggak ada ya? Oke, lanjut aja. Ini udah. Nih, estimasi variansi sama standar deviasi. Nah, seperti aku bilang tadi, variansi sama standar deviasi ini dia paling beda. Jadi kalau proporsi sama min, kita tinggal cari point estimate-nya, cari error-nya, tinggal tambah sama dikurangi dapat. Tapi kalau standar deviasi sama variansi ini beda. Dia punya yang namanya chi-square. Nah, itu kita bahas nanti. Key konsepnya sebenarnya masih mirip-mirip. Ada point estimate, ada confidence interval. Cuman di sini bedanya, confidence intervalnya dia pakai chi-square. Jadi kalau yang tadi, confidence intervalnya itu yang ini. Yang ini. Critical value ini untuk mean sama proporsi. Tapi kalau standar deviasi sama variansi nggak bisa pakai ini. Dia harus pakai yang namanya chi-square. Nah ini prosedurnya. Sebenarnya sama, kalau prosedur awalnya, dia standarnya itu sama kayak tadi, requirement-nya, tapi bedanya di sini, setelah dia dapat degree of freedom, dia nggak bisa langsung cari ke tabel, tapi dia harus merujuk ke ini, chi-square ini, XR2, XR kuadrat sama XL kuadrat. Dia harus cari ini dulu, baru dia bisa dapat intervalnya. Terus ini chi-square distribution, degree of freedom-nya masih sama. Pokoknya kalau udah ada kata-kata degree of freedom, ingat aja n dikurangi 1. Terus ini property of chi-square distribution. Nah, kalau yang tadi kita bahas itu, mau dia tabel Z, mau dia tabel T, pasti kan dia kayak gini, bell shape, ya kan? Tapi kalau chi-square, enggak. Tuh,
Beda kan? Kalau chi-square dia membagi nggak rata gitu. Kalau yang tadi kan dia rata. Kayak misalkan, nah ini kan rata dia nih. Kalau chi-square dia nggak. Itu bedanya. Makanya di sini perlu yang namanya XR right sama XL left. Dia perlu itu. Karena dia nggak rata baginya. Terus ini not symmetric. Nah ini contohnya. Misalkan confidence levelnya itu 95%. Jadi kan errornya dia 5%. Nah, kita cari XR kuadrat sama XL kuadratnya. XR-nya itu kita tinggal bagi 2. Tapi kalau XL-nya kita dapat XR-nya dulu baru dikurangi 1. Jadi misalkan ini kan kita dapat X kuadrat 0,025. Nah, itu untuk XR-nya. Kalau XL-nya 1 dikurangi 0,025. Jadinya 0,975. Nah, misalkan ini, gimana cara baca tabel chi-square? Ini agak berbeda. Nih, kita dapat misalkan N-nya 22, berarti degree of freedom-nya 22 dikurangi 1, 21. Jadi kita langsung lihat ke sini. Itu yang pertama kali kita lihat. Jadi biar nggak bingung, cari dulu degree of freedom-nya, 21, berarti kita nanti tinggal fokus di daerah ini aja. Terus kita lihat XL sama XR itu berapa. XL-nya dia 0,025. Berarti 21, 0,025 di sini. 35,479. Dapat XR-nya. Nih. Terus yang di sini tadi 0,095, 0,975. Yang ini. Ini dia, 10,283. Jadi ringkasnya kita pertama itu lihat soal, dapat errornya, bagi 2, dapat XR-nya, dapat XL-nya, baru kita lihat degree of freedom-nya, baru kita masuk ke tabelnya. Terus dapat angka XL sama XR-nya. Kayak gitu. Terus ini untuk estimasi populasi sama standar deviasi. Nah, ini lebih ke rumusnya aja. Jadi kan kita udah dapat nih XR sama XL tadi yang ini dari tabel. Nah, baru kita masukin ke rumus ini. Kalau perhitungan ini sebenarnya bisa dengan bantuan yang lain. Yang penting kita paham dulu maksudnya XL sama XR-nya apa. Kayak gitu. Terus, nah, kalau yang tadi mean sama proporsi, kita bisa cari N dengan rumus-rumus ini. Kalau proporsi kan ini N-nya. Kalau min, dia N-nya juga bisa dicari dengan ini. Tapi kalau standar deviasi sama variansi itu nggak bisa. Dia apa ya? Lebih kaku gitu. Jadi kita harus pakai cara lain. Kalau gampangnya ya lihat tabel ini. Kayak gini. Misalkan dia mau errornya 1%, ya dia harus punya data 19.200 sekian ini. Kayak gitu. Terus, nah ini contohnya. Misalkan kita mau mengestimasi standar deviasi yang kita lihat itu punya 95% confidence level. Dengan 10% itu ada true value. Jadi kita lihat 95% confidence, seperti yang ini, sama S-nya itu sekitar 10%, berarti yang ini. 95, 10, 192.
Jadi kita harus punya sampel size 192. Kayak gitu. Udah, materi sih udah. Dari materi ada yang ditanyain nggak? Jadi itu yang apa tadi mencari estimasi standar deviasinya sama kayak cari estimasi variansi. Variansi, iya benar variansi. Gini. Yang jelas rumusnya ini sama, dia tinggal diakarin aja. Jadi kita tuh cari yang tengah-tengah ini loh. Nih. Jadi misalkan di sini kita mau cari berapa sih sampel size yang dibutuhkan. Kalau kita mau confidence 95% dengan standar deviasi 10%, ya ini. Itu sama, itu beda sama misalkan kita mau yang 10% ini bukan standar deviasinya, tapi variansinya itu beda. Jadi tergantung soal. Jadi kalau misalkan di sini yang 10% itu ternyata variansi, berarti kita lihatnya ke sini. Kan ini yang bagian variansi. Berarti 95%, dia mau variansinya 10%, nanti 806, bukan 192, tergantung soal. Kayak gitu. Tapi kalau caranya sama. Jadi makanya aku bilang, buat gampang ngingetinnya, kalau proporsi itu pasti temannya sama min. Dia sama nih. Dia cuma beda rumus sedikit aja. Kalau standar deviasi, pasti temannya sama variansi. Tinggal diakarin aja. Sebenarnya gitu sih. Gitu kan. Oke, Bli. Thank you. Ada lagi nggak? Capek juga yang ngomong ginian ya. Gila, serius banget anjing. Ada lagi nggak ditanyain? Ada lagi nggak sebelum ke soal yang akan dibantu oleh beberapa rekan saya? Karena saya juga nggak ngerti sebenarnya. Soal aja dulu kali ya. Biar lebih apa ya, lebih mantap lah. Yang ini kayaknya. Oke, kita coba ke soal nomor 2. Tadi siapa ya? Tiara apa Ana tadi mau bantuin? Tolong dong dibantu untuk menjawab. Boleh aku? Ya, Karena boleh. Oke. Jadi kan dia bentar. Dalam suatu arena latihan tembak, seorang peserta latihan menembak melakukan penembakan sebanyak 40 kali. Berarti si 40 kali ini adalah N-nya. N-nya sama dengan 40 kali. Terus diperoleh informasi bahwa 25 kali tembakan itu tepat mengenai sasaran. Berarti si 25 ini untuk jadi P, untuk jadi proporsi ketepatan menembak itu berarti P topi kan. P topinya itu sama dengan 25 dibagi 40. Kenapa harus P topi gitu? Nah, terus nggak tahu berarti lambang ya, gimana sih lambangnya? Gak tahu Emang gitu. ada di sini. Udah dah gitu aja. Ya udah petopi lah. Terus berarti kitopinya itu sama dengan 1 dikurangi P topi. Ya, 1 dikurangi. Nah, tuh. Terus katanya confidence intervalnya itu 95% proporsinya. Berarti 90, kalau 95% itu koreksiannya 5% kan. Nah, berarti si apa tuh namanya Z apa alfa per 2-nya itu alfanya berarti 0. Ini berarti 5% ya? Alfanya iya, alfanya 5%. Oh, salah. Bentar. Ya. Tadi kayak ada tabelnya deh. Iya, kamu ada tabel di PPT kamu. Nah, itu yang tadi. Tadi ya. Oh, ini dia. Nah, kan kalau misalkan CI-nya 95%, berarti
kan kita pakainya alfa per 2 kan. Berarti kalau CI-nya 95%, Z alfa per 2-nya itu sama dengan 1,96. Oke, sebentar. Z alfa per 2. Ini 1,96. Sama dengan 1,96. Mm-mm. Terus kita masuk ke rumus yang P topi dikurangi E marginal error-nya di Nah, enggak deh. Kita harus nyari dulu marginal error-nya, sorry. yang ini ya. Nah, iya. Ini kelihatan nggak kalau dibagi 2 gini? Kelihatan sih kalau aku Kecil nggak ya? agak kecil sih tapi Tapi aku baca lah ya. baca. Kalau harus aku tapi copy aja sih kayaknya. Nah, kamu udah Oke, beli. kita copy aja. Iya. Bentar. Nah, mantap. Nah, cakep. Oke. Berarti si marginal error-nya itu kan berarti si Z alfa per 2 atau 1,96 dikalikan sama akar dari P topi 0,625 dikalikan sama 0,375 atau Q topinya. Iya. Sama N. Dibagi sama N-nya N-nya 40. Nih. Tuh. Nah. Apa tuh? Benar nggak? Nah. Ya. Berarti Benar. kan marginal error-nya didapat 0,15. Terus untuk jadi apa namanya range-nya itu berarti P topi dikurangi E. Range-nya mana tadi? Ini ya. Nah, tuh. P topi kurangi Kurangi E P topi ditambah E. tambah E. Oke. Tuh. Berarti P topinya tadi 0,625 ditambah sama 1,15. Tambah ini ya? Iya, 0,15. Ini kurangi. Tambah dong. Bentar. Ini kok udah Itu tambah? kayaknya kebalik deh. Pantas aku bingung. Nah. P topi Kurangi ditambah E. Tambah E dong. ditambah. Nah. Berarti si apa namanya range-nya itu 0,47. Oke. Berarti range-nya itu 0,47. Ya. Sini. Apa sih yang gitu? P 0,78. Nah. Oh. Nah, gitu caranya. Udah nih. Iya. Bener gak? Aku juga takut salah. Yang lain ada yang udah jawab nggak? Sama. Mantap. Sama. Cuman itu kalau yang range itu dibilangnya suruh dibulatin 3 angka nggak sih? Yang mana sih? Ya yang itu. Range ini. Enggak, yang bawah-bawah. 647 78 itu. Aman. Oke. Dah. Cakep. Kayak gitu. Oke, mantap. Berarti stepnya itu yang pertama kita harus nyari dulu N-nya. N-nya itu yang ada di soal itu berapa sih gitu. Terus dicari juga P topinya. Kita tulis. Step. Biar teman-teman gampang nih. Pertama apa? Pertama cari dulu N-nya itu berapa. Cari N. Terus yang kedua P topinya. P topi. Cari dulu P topinya. Itu otomatis kan kalau P topi itu udah serangkaian sama Q topi gitu. Aku terus tandain aja kali ya. Boleh. Yang warna-warna oranye ini nggak otomatis. Kalau ini otomatis. Betul. Terus CI-nya itu udah diketahui tadi kan di soal. Terus berarti kita tinggal nyari aja si koreksiannya. Oh, errornya ya. Nah, errornya. Oke. Tuh. Kok gini? Terus cari E-nya pakai rumus yang marginal error itu. Terus dicari deh
P topi dikurangi E sama P topi ditambah E-nya itu berapa. Terus nanti dapat Gimana? range-nya. Cari P topi Oh, dikurangi sama ditambah. P topi tambah dan kurang Mm-mm. dengan E. E. Mm-mm. Oke. Udah deh range-nya. Range-nya diketahui. Dapat. Sip. Dapat. Oke. Oh gitu. Oh gitu ya. Ya. Keren. Lanjut. Nomor 3. Aku nomor Gimana 3 ini takut langsung? salah sih. Hana aja deh, Hana. Ah, siapalah. Nomor 5 dulu coba. Mantap. Nomor 3-nya nanti gitu. Ini nomor 1-nya belum loh. Heran cuma kalian jawab soal gimana sih? Loncat-loncat. Nggak apa-apa, ini dikerjain. Wah, menyindir sekali ya. Sorry. Oke. Masuk nomor 5 ya. Itu kan dibilang ada pabrik sepatu. Pengen tahu nih proporsi sepatu yang hasil produksinya itu cacat. Nah, proporsi itu manajemen itu ambil sampel acak yang terdiri dari 200 pasang sepatu yang baru diproduksi gitu. Nah, dari 200 sampel pasang sepatu itu ternyata diketahui ada 15 pasang yang tergolong cacat. Nah, pertanyaannya yang pertama, kita tentukan point estimate bagi proporsi sepatu yang cacat di pabrik sepatu tersebut. Nah, point estimate yang di sini yang dimaksud itu adalah P topi. Jadi P topi, ya, tuh. Jadi cara dari P topi ya itu apa tuh? Yang cacatnya berapa? Karena di situ yang diketahui yang diminta itu tentang sepatu yang cacat gitu. Jadi P topinya adalah yang cacat adalah sebesar 15 dibagi dengan total sampelnya, jumlah sampelnya. 15 dibagi dengan 200. Nah, kalau udah ada P topi, berarti kan kita bisa ketemu juga Q topinya. Dia tinggal 1 dikurangi 0,75. 0,075. Sama nggak dengan ini? Sama nggak dengan ini? Apanya? Caranya? Caranya sama. Oke. Aduh. Santai. Iya, sama. Ini untuk yang B ya? Iya, karena nomor 2 sama nomor 5 tuh sama-sama nanyain proporsi populasi gitu, bukan rata-rata ya. N-nya berapa? 200. N-nya 200. P topinya ini. Iya. Udah. Kalau masukin rumus N-nya udah langsung ke errornya? Errornya tuh ini. Mana tuh? 0,03. 90% ya? 9. Mana sih soalnya berapa tuh? Iya, jadi tuh yang A udah ketemu ya, P topi. Karena yang ditanya cuma estimasi doang, berarti P topi. Nah, yang B nih baru ditanyain interval percayaan atau confidence intervalnya itu 90%. Jadi berarti errornya alfanya itu 10%. Nah, jadi ketemu tuh errornya. Errornya apa nih Z-nya? Alfanya yang 1,645 tuh. Ya. 1,645. Z alpha per 2 ya, bukan yang tengah itu, tapi yang Z alpha per 2 yang bawah, yang pojok kanan bawah. Oh, biar nggak bingung gini. Kita tambahin. Ini alpha per 2. Biar nggak bingung. Gila malah. Salah. Nah. Tuh.
Berarti Nah. yang ini kan? Yang pojok kanan ini. pojok kanan bawah. Heeh. 645. Tuh. Oke. Ya, tuh. Nah, ketemulah errornya adalah 0,030. Nah, kalau udah ketemu errornya, tinggal deh kita cari range-nya buat ketemu proporsi populasinya. Sama yaitu, berarti range-nya adalah di antara 0,044 sampai 0,106. Berarti kesimpulannya di sini adalah, pabrik merasa bahwa, manajer, apa itu tadi bilang, manajer produksinya yakin, 90% yakin, 90% yakin kalau 15 sepatu dari 200 sepatu itu tergolong cacat gitu. Jadi kalau ambil kesimpulannya ya nggak usah jauh-jauh dari kalimatnya si pertanyaannya gitu. Gimana tadi? Manajer produksi 90% yakin. 90% yakin kalau 15 sepatu dari 200 sepatu itu tergolong cacat. Tergolong cacat. Oh, berarti nggak ada hubungannya sama ini? Apa gimana? Ini ya, jadi kan apa ya dibilang ada hubungannya. Nah. Terus interpretasinya dari ini apa? Itu apa? Ntar aku bingung menemukan kata-katanya. Yang lain ada yang udah buat belum? Ya, mungkin yang lain ada menemukan kata-kata yang pas. Ada inspirasi kan? Punya ide nggak? Ini sorry aku belum jawab, jadi jawabnya bareng-bareng. Karena spontan memang. Luar biasa. Gimana, Han? Sabar. Kalau untuk saat ini sih yang aku pahamin ya, itu kan dia range-nya kan antara 4,4% sampai 10,6%. Nah, sedangkan dia tuh ininya tuh dia bilang errornya tuh 10%. Jadi Kan? dia masih di range itu gitu loh. Makanya dia berarti apa ya estimasinya tuh masih di dalam range itu gitu. Buat lain bacaan itu bukan P-topinya. P-topinya kan di antara range-nya itu. Nah itu maksud aku mau bilang kayak gitu juga. Itu estimasi dari P-nya itu kan. Iya betul ya. Aku mau bilang itu juga tadi. Kenapa aku tadi nggak ketemu ya? Jadi tulisannya gimana? Jadi tulisannya. Jadi Dia kan point estimate-nya kan dia mengenai sepatu yang cacat tuh. Nah point estimate 0,075. Nah 0,075 itu masuk ada di antara range yang itu tuh 0,4 sampai 0,106. Jadinya 90% dia tuh yakin gitu loh kalau setiap dari 200 sampel yang diambil tuh yakin kalau 15 gitu. Berarti kalau misalnya kayak ini 0,625 nih masuk berarti ke sini. Yang itu soalnya sebelumnya ya, nomor 2 ya? Iya, ini juga belum buat kesimpulan nih. Kesimpulannya itu berarti coba lihat dari soalnya. Bagaimana sih? 95% yakin. Iya, 95% yakin bahwa peserta dalam 40 kali tembakan ada 25 tembakan yang tepat mengenai sasaran gitu. Bahwa dalam 40 kali tembakan gimana? 62,5% gitu ya? Bahwa dalam 40 kali tembakan ada 25 tembakan yang tepat mengenai sasaran. Oh gitu. Ada 20 tembakan.
Bisa harus buat jadinya ini ya? Wajib nggak sih? Yes, statistik kuncinya itu di kesimpulan. Nah, yang buat gini-gini dari bab berapa? Kan dari tadi nggak ada bahas ini tuh. Interpretasi sendiri itu lah. Nggak dari yang bab berapa kan tadi tuh udah distribusi normal, ada yang Yang bikin nominal. kesimpulan-kesimpulan itu. Semuanya berarti. Iya, dari mulai yang ini sih, mungkin dari peluang juga dia suruh bikin simpulan juga kan, peluang. Dan sepulang gini aja 5 Iya. menit. Apa yang besok? Oke, lanjut dulu deh. Seperti ini Coba yang ketiga ya. jadi manajer produksi yakin 90% yakin bahwa apa tadi? Gimana? Bahwa Setiap 15 ada dari 15 cacat. 200 pasang sepatu yang diproduksi adalah cacat. Tergolong cacat. Masuk nggak? Masuk. Ada yang beda nggak jawabannya? Kalau yang udah jawab. Nggak ada ya? Oke, nomor 3 udah deh. Yuk, siapa yang mau bantu? Tolong. Coba deh ya. Ntar Oke. bisa dibahas bareng juga. Tuh. Itu ada soalnya bilang sebuah perusahaan yang produksi lampu ingin mengestimasi interval lama bola lampunya. Jadi kita di sini tuh pengen cari intervalnya gitu ya. Terus sampel acak terdiri dari 15 buah bola lampu yang mencapai lama hidup rata-rata 5.500 jam dengan standar deviasinya 1.000 jam. Nah, kalau di soal ini, itu diketahuinya adalah rata-rata lama hidup lampunya adalah 5.500 jam. Dan juga diketahui standar deviasi 1.000 jam. Nah, berarti di sini, apa ya? Apa yang diketahui? N. Dia diketahui standar deviasi, meskipun N-nya itu, apa itu dibilang? Kurang dari 30. Dari 30. Ya 30 ya, benar. Iya, tapi di sini juga nggak Ini. diketahui P sama Q-nya ya. Tapi dia yang diketahui standar deviasi sama rata-rata kan sama kayak Tiara tadi Nah, bilang. ya jadi dia udah diketahui standar deviasinya. Jadi ya Jadi udah. dia boleh. Kan ini tadi ya. Misalkan, mana sih ini? Nah ini. Misalkan dia kurang dari 30, tapi dia memenuhi apa tadi? Rata-rata sama standar deviasinya, rumusnya boleh dipakai. Gitu kan ya? Iya. Oke. Sini juga Ini yang ada jam diketahui. itu kan. Dan itu kan dia distribusi kontinu kan, data kontinu kalau Jam. satuan jam. Dia. Nah, jadi terus di sini juga yang pertama ditanyakan berapa sih confidence intervalnya untuk 95%, untuk tingkat percayaannya 95% bagi rata-rata lama hidup bola lampu tersebut. Kemudian ditanyain di sini itu adalah proporsi rata-ratanya. Proporsi rata-rata, betul Min. Nih. Iya. Berarti Jadi pertama untuk di error. Diketahui. Bentar. N-nya berapa? 15. N-nya 15. Apa tuh? Dia tanya. Lagi. X bar-nya 5.500. Oh iya. X bar atau sigma? X bar ya? Sigma. X bar lah, dia kan rata-rata adanya tuh dia diketahui rata-rata. Oh iya, sampel ya? Oh iya, sampel acak. Ketulis berapa? X bar 5.500. S 1.000. Nah, terus?
Terus ya udah kita cari N-nya. N-nya pakai rumus yang Nih, karena dia tidak diketahui, apa sih ini bacanya? Sigma ya? Ini apa sih bacanya? Aku tapi lupa. itu ya, Sigma ya? mana ya kalau menurut aku S-nya tuh bukan S yang S kecil tapi yang sigma gitu. Yang ini. Apa ya? Tapi Iya. ini sebuah sampel acak. Sampel. Bukan populasi. Tapi kalau yang cari rata-rata populasi atau yang mengestimasi rata-ratanya itu memang syaratnya memang sampelnya itu harus acak semua sih. Pakainya sampel memang bukan pakai populasi gitu loh. Tapi ini ada rumusnya kalau sigmanya Ini loh. diketahui sama tidak diketahui. Kita tuh mengestimasi, kita kan ada data sampel. Nah, kita tuh pengen mengestimasi populasinya berapa. Makanya ya yang diketahui ya pasti itu kan data sampel, tapi standar deviasinya tetap pakai yang sigma gitu loh. Karena kita pengen mengestimasi punyanya populasi gitu loh. Kita ya memang data persediaannya itu data sampel gitu. Kan dari data sampel yang kita punya, kita mengestimasi bener nggak sih punya kita tuh sesuai sama data populasinya gitu loh. Tapi X-bar kenapa nggak pakai mu? Oh gitu. Kita mau cari mu, makanya yang diketahui X-bar-nya. Gitu ya. Ya udah kita ngikut Iya. lah. Sabar pemirsa. Aku nggak ngerti juga, ikutin aja lah. Sebenarnya Oke. masih ngembang sih. Besok cobalah tanya ke ibunya. Ya kita anggap aja kayak gini. Nah, anggap aja Harap lah. maklum ya. Belum, Maklum lah ya. belum. Oke lanjut. Oke, lanjut. Tinggal langsung cari E aja tuh, Beli. Berarti kalau dia diketahui dia pakai tabel Z. Ya. Iya, pakai tabel Z. Dah, berarti nyari. Sebentar. CI-nya dulu. Dia kan 95% ya. Lah, ingat lah ya. Kalau 95% 1,96. Ya kita ulang lagi biar teman-teman Ingat, tambah semakin ingat. Ini. Oke. Ini udah benar ya? Belum, harusnya 1,9 tuh. 1,96. 1,96. Nah. Oke. Dah. Terus cari E. E sama dengan Ini 1,96 kali dikali standar deviasi. standar deviasi itu mana? Ini ya? Ya, yang 5% itu loh. Ya 1000 itu loh, 1000 dibagi sama N. N. Benar nggak? berapa tuh? Ya. Ya. Sama Ya, betul. Sama-sama. Buletin kemana? Dibuletin ke mana ya? 3. Ke atas mungkin. Iya 3 tuh. Biasanya nanti buat range-nya kan dibulatin 3. Terus ini. Dah, ketemu tuh errornya 506.000. Kok P-topi? X-bar ya? 506. Ya, range-nya berarti X-bar dikurangi E. X-bar Terus tambah E. Aduh, salah lagi. X-bar ditambah E. Sama nggak? Sama. Kalau angkanya nggak bagus gini kayak nggak yakin gitu nggak sih? Ya, itu juga mendekati kan. Itu kan di situ dia rata-ratanya kan 5.000. Jadi dia range-nya antara 4.900 sampai 6.000 kan. Ya, tapi masuk dong.
Berarti di tengah ini apa? Berarti mu ya, mu. Mu. Nih, Tulis aja mu. enggak. Aku tahu ya, sorry. Kamu juga nulisnya P topi? Karena nggak ada di sini. Ada lah pastinya. Ya, sorry. Dah silahkan. Aku sih males. Ibunya juga bakal nanya, Excelmu tulisannya apa? P topi? Nggak bakal nanya. Nah, jadi Dan ini penting dong nulis jadi ini. tanyain interval doang tahu. Jadi, Yang A itu cuma ditanya intervalnya doang. maksudnya? Jadi nggak dibikin kesimpulan. Oh gitu. Kapan sih kita buat kesimpulan sama enggak? Ya kalau pertanyaannya itu kayak nomor 4. Udah nomor 4, belum tak screenshot. Nih. Kenapa nih perlu kesimpulan? Mana? Nih. Itu mana nomor 4. Tuh kan, di situ kalau di nomor 4 kan ada gimana sih seorang manajer itu bisa menyimpulkan kalau promosi tersebut tuh sukses. Jadi itu di situ dibikin kesimpulan. Oh gitu. Berarti ini enggak ya? Mana tadi? Enggak, dia cuma ditanya range-nya doang. Oke, kita coba yang B. Yang B. Dia ada tanya apa berarti itu? N ya? N. Bukan ya? Berapa Banyaknya sampel. banyak sampel N berarti. yang harus diambil? Ya, cari N-nya. Jika diinginkan, intervalnya tuh tidak lebih dari 200 dan tidak kurang dari 200 jam. Halo, Dari gimana nilai rata-rata. Berarti range-nya 200 itu ini apa? nanti. Range-nya itu antara 200. Oh, bukan. 200 itu adalah error-nya. Oh, E-nya ini. Iya, jadi Berarti kan nilainya itu enggak CI-nya dulu. CI-nya melebihi 5%. tidak kurang dari 100. Berarti ininya sama kan? Apa ya? Kok gitu sih? Bentar. Dia nggak perlu pakai Z-score lagi karena dia udah langsung diketahui errornya. Berarti CI-nya aja. Enggak juga. Bahkan dia juga nggak kepake. Ya, ngapain kok copy kalau gitu. Alpha ada yang dipakai. Hah? Pakai deh, beli pakai semua. Untung Excel. Pakai semua. Tak kebayang kalau manual. Oke. TE 200. Dah. Yang ini. Dah. Iya. Nah, sekarang tinggal cari N-nya. Rumus N apa rumus N? Ini. Rumus N Karena dari dia diketahui. Dia diketahui kan? Apa namanya? Sigma. Sigma-nya sama. Iya. Sama dong. 1000. Bener. Berarti itu ya. 200 nih sigma nggak sih? Kok cuma 200? Kenapa tuh? Nggak ya? 200 itu error kan? Oke, 1000. Di N-nya ini. Aduh, kuadrat lagi. Ini kali ini. Nah, bener nggak? Benar. Terus di apa? Dibulatkan ke atas. Oh, Round up. Oke. Round up.
Berapa desimal? 0. Nggak ada, 0. Dah, 97. Jadi soalnya gimana sih soalnya? Ke atas dong. Nih, Ya, jadi dengan tingkat dengan kepercayaan 1,5%. manajer produksi harus mengambil sampel sebanyak 97. Nah, gitu. Tambahin apa ya? Buah. Jika diinginkan dugaan interval itu diinginkan dugaan interval rata-rata lama hidup bola lampu tidak melebihi 200 dan tidak kurang dari 200 jam dari rata-rata sebenarnya gitu. Sebenarnya nggak jauh-jauh dari soal lah gitu. Ini kalau tulis tangan lumayan loh. Semenit lah. Apaan semenit? Mikirnya aja 2 menit. Nulis kesimpulannya lebih pendek lah daripada nulis integritas. Jam dan tidak juga kurang dari jam dari Oke. Nah, gimana teman-teman, ada yang punya pendapat lain nggak tentang soal Dari ini yang udah ngerjain? 3 sama 5 atau yang mau tanya juga boleh. Mungkin ada yang beda. Ada Atau mungkin ide lain. ternyata kita salah dari awal, boleh. Kita nggak tahu kan. Bener, aku juga nggak tahu. Ya, ada nggak? Mau tanya boleh. Mau apain lah. Iya, Han. Aku mau nanya deh. Dia bedanya pakai S sama bedanya pakai sigma itu gimana sih? Oh, oke. Yang ini ya? Sebenarnya kalau yang aku tahu sekarang tuh ya, untuk saat ini aku taunya karena aku lihat di rumus, kalau untuk yang rata-rata, mencari rata-rata populasi ya, mengestimasi rata-rata populasi itu, dia cuman dibagi 2 doang, dibagi antara ada standar deviasinya atau nggak ada gitu loh. Jadi kalau misalkan ada, ya berarti kita anggap itu tuh pakai yang sigma. Tapi kalau misalkan nggak ada, baru kita anggapnya tuh pakai yang S. Aku juga nggak ngerti kenapa, soalnya dari itu. Terus tadi Sabil komen apa, Bil? Kamu, Bil? Pakainya yang pakai tabel T. Aku juga sih pakai tabel T. nomor 3 ya? Soalnya, itu kenapa? Soalnya Kalau aku tabel mikirnya T berarti nggak diketahui kan? Ini S berarti kan? Iya, nggak diketahui. Aku juga Pakainya mikirnya S. gitu. Tapi karena nggak tahu deh caranya sigma dia ya. sigma apa S-nya masih belum ngerti juga sih aku. Kalau Sabil alasannya kenapa, Bil? Aku nggak ngerti, Bil, soalnya. Nggak tahu ya, soalnya itu kalimatnya tuh 15 buah bola lampu mencapai lama hidup rata-rata 5.500 jam dengan standar deviasi 1.000 jam. Jadi seolah-olah standar deviasinya itu punyanya si sampel, kalau menurut aku. Bisa ditanyain nggak sih besok? Langsung kuis besok. Semoga bisa, kalau awal-awal tuh biasanya kan ibunya apa ada yang mau ditanyain, nah itu langsung tanya aja, Beli. Ya, Nanti kan kuisnya 45 menit kan katanya. ya kalau sebentar ya. Kirain dari awal. Nggak tahu sih. Soalnya dari pertemuan 1 sampai terakhir waktunya 45 menit doang. Tidak dan tidak mungkin. Please lah. Iya, soalnya ibunya tuh kemarin mau bahas soal kuisnya sekalian juga gitu loh. Ibunya kemarin janji mau bikin itu loh, padahal janji forum, mau bikin forum kan? Forum apa? Iya, buat yang forum nanya-nanya gitu. Nanya-nanya gitu loh. Di LMS. Udah ada nggak? Belum ya? Belum. Nggak ada. Belum. Tapi yang jelas, kalau berdasarkan rumus, kalau dia ada sigma, dia pakai tabel Z. Kalau dia nggak ada, dia pakai tabel T, gitu kan ya?
Kalau cara bacanya ada yang mau Sih. banyak nggak? Nih, cara baca T tabel, cara baca Z mungkin. Cara baca tabel. Ada yang mau nanya nggak? Karena kan Oh, Tugi udah bawa iya gimana? tabel nggak bisa baca. Ya silakan. Nggak ada. Atau Beli David mau cari soal lain? Asik. Ini nomor 1 sama nomor 4 nggak usah jauh-jauh. Cari soal Itu lain aku aja udah belum nggak ngerti. selesai. Jadi siapa tahu kan soal lain lebih mudah. Ya, coba yang nomor 1 ada yang udah jawab belum? Nah itu nomor 1 tuh aku nggak ngertinya tuh dia diketahui nilai tengah. Terus apa ya? Dia antara pakai T atau Z. Tapi kalau untuk aku sekarang sih pakainya T ya. Karena dia di Kita situ coba aja gimana? boleh. Biar nggak kosong nih. Oke. Biar Ambil baju. Berarti itu mu gak sih yang dicari? Interval mu. Coba kita tulis nomor diketahui dulu. N 15. Iya. Karena di situ kan X ditanyanya bar di populasi. 10,366. Kok N ini diketahui ya? Loh. Oh, Ini Iya. kan N ya? Heeh. Oh kan Kemarin benar. juga baca soal. karena dia Tuh. rata-ratanya 0,9. karena diketahui itu sebenarnya nilai tengah memang beneran nilai tengah itu salah apa gimana sih? Kenapa nilai tengah gitu bukan rata-rata ya? Kan kalau Iya. distribusi normal dia median sama dengan rata-rata sama dengan modus. Iya juga sih. Iya sih Iya. benar. Iya. Oke, lanjut. Oke. Berarti ini apa? Nilai tengah berarti min. Yang ini ya. Oke, sebentar. Nah, yang ini bener nggak? Coba. Ya, 95%. 2,5. Nih, 1,96. Dah, terus habis nih? Gimana? Aku pakai tabel T deh yang itu. Aku juga Oh pakai iya, tabel T. ada S. Soalnya Ada S. Heeh. Sorry kawan. Gimana? Aku juga amatir. Maklum lah ya. Oke, it's okay. Ini ya. Berarti ini T. Nah, kita belajar baca tabel T gimana nih? N-nya 15, berarti degree of freedom-nya berapa? 14. Betul sekali anak-anak. Berapa tadi ya? 65%. 65% berarti 5%. Ini ya. 2,145. Benar nggak? Betul. Oke. Ada yang belum paham itu? Terhitung nggak paham? Kan bingung. Ada nggak? Aman ya? Oke, aman. 2, nah, terus cari E. Ya, oke, coba. Iya. Nih, kali S. Ini S kuadrat ya? Berarti Iya, cari S-nya dulu di akar. Oh, ya. Oh iya. Aduh. Berarti ini diketahui. Ini juga. Oke, berarti ini dikali S dibagi akar N. Benar nggak?
11 kali 14. Oke, terus tinggal masukin ini deh. Waduh, mantap sekali. Belum ya? Belum X bar-nya ya? Itu X bar-nya diketahui gak sih? Ini belum dikurangi sama ditambah. Oh, Nah, salah. salah nih. X bar kurangi E. X bar ditambah E. Dah. Berarti aduh. Nah, benar nggak? Bener nggak ya? Iya, sama-sama. Ya, sama. benar. Kalau ini ada kesimpulannya nggak? Dia cuma tanya confidence interval doang. Nggak usah. Enggak sih kayaknya. Oke. Tinggal nomor 4. Aduh, bingung fullnya. Coba dong. Tulis itu diketahuinya apa aja. Nah, coba. Apa aja? Rata-rata X bar berarti kan? Bar. X bar 3.200. 12 hari ini apa? N-nya berarti ya? Iya, jadi itu dia Oh iya. ini ada dua macam, ada yang sebelum promosi, ada yang sesudah promosi sih. Jadi Jadi ini yang untuk sebelum deh, yang sebelah kiri yang sebelum, sebelah kanan sudah. oh. Sudah. Terus yang sebelum gimana? Ya udah tinggal X N-nya bar 12. 3.200, N 12. X bar 3.200. standar deviasinya 400.000. Ini S atau Nah, itu dia aku nggak ngerti. gimana? Soalnya kalau pakai Z-score sama yang kok Z-score sih pakai tabel Z sama yang tabel T tuh hasilnya nanti beda, soalnya aku juga nggak ngerti nih pakainya S pakainya Z apa T. Belum yakin. Ada yang punya pendapat? S dulu kali ya. GS 400. Terus nih sudah promosi berarti N18. Ini iya kelas 1 sih. Yang nomor 1 Iya ya. kayak I. 16. Rata-rata tinggal di copy ya. 3350. Standar deviasi yang sama. Nah, significance levelnya apa? Itu error. Oh, error. Alfa maksudnya alfa 5%. Terus ini dia estimasi apa sih sebenarnya? Mengestimasi ini range. Pertama cari range dulu. Dia tuh mengestimasi ininya loh. Apa mu? Apanya? Mu. Oh, min berarti. Karena dia kan diketahuinya rata-rata kan X bar.
Iya. Kalau diketahui X bar ya berarti dia nanyanya tuh rata-ratanya populasi, Mio. Berarti yang belum kita ketahui T-nya. Ya kan? Ini bagi 2. Dah. S, itu T. Cari itu tuh, DF-nya tuh. Langsung dikurangi aja. Berarti DF-nya 11, ya kan? Terus dia 5%. 2,201. Benar? Yap. 2,201. Terus kalau yang ini 17. 2,110. Nah, baru kita masukin E-nya. E-nya itu ini dikali S per N. Aduh, salah ini. Bener nggak? Coba dicek. Bener kayaknya beli. Anggap bener lah ya. Aduh, salah ini. Nah, terus tinggal kita masukin ini ya. Sebenarnya kalau udah masukin hitungannya nggak perlu mikir sih kalau pakai Excel. Masukin angka awalnya yang bingung. Apa yang harus dimasukin? Aduh, salah. Nah, jadi kesimpulannya Nggak tahu gimana kalau tuh kesimpulannya. Kalau Coba dilihat itu sih, apakah sukses apa enggak? kalau dari lihat dari range-nya yang sebelum kan dia maksimalnya kan 3454 tuh. Oh iya, benar. Terus dia 3548, berarti kan dia ada peningkatan kan? Sukses. Jadi Sukses. manajer WA Serda dapat menyimpulkan bahwa Sebenarnya bedanya cuma dikit loh antara yang pakai tabel tes sama pakai yang tabel Z itu bedanya cuma dikit. mau dicoba. Boleh. Tapi aja. Yang Z berapa? Ininya 1,96 dong. 9. Segini ya? Beda dikit sih. Kan beda dikit. Ya gitulah pokoknya. Intinya ya ini sebenarnya
semua yang kita bahas tadi tuh ujungnya ke sini juga. Itu sih. Gimana? Bahan dari aku sih udah habis. Nggak ada lagi. Ini udah. Gimana guys? Untuk materi apa ini ya? Estimate. Mantap. Kecepatan nggak sih tadi? Enggak sih Hah? kalau menurut aku. Kayak. Gimana? Udah malam juga. Ayo, tempatnya beli David udah 10:30. Betul. Ayo, ada yang mau nanya nggak? PPT sama Excel. Bayar, bro. Canda. Nanti. Gimana? Cukup lah ya. Ntar kalau bingung lagi nanya di PC aja beli. Waduh, blok ah. Blok aja beli. Santai. Udah cukup mungkin. Mungkin ada Cukup yang ya. diulang lagi belajarnya ya dari awal mungkin mandiri. Silahkan sih. Mantap. Ya, aku cukupkan. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Nanti aku kirim PPT-nya. Oke. Terima kasih. Aku stop share ya. Oke, makasih beli David, makasih Tiara. Selamat malam guys.